Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran tentang yuk lebih dekat dengan cyber counseling. Nah, sebelum ke pembahasannya, pertama-tama saya mau perkenalkan diri dahulu nih. Halo semua, perkenalkan nama saya Elvira, NIM 1815019 dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq, Bangka Belitung. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Cyber Counseling dengan dosen pengampu Ibu Miska Zulfa, SPDI, MA. Nah, tak perlu lama-lama lagi, langsung aja nih ke pembahasannya. Nah, yang pertama itu ada pengertian dan sejarah cyber counseling. Dalam konsep yang sederhana, konseling dapat dimaknai sebagai proses bantuan yang diberikan konselor kepada konseli untuk menyelesaikan masalah. Cyber counseling secara umum dapat didefinisikan sebagai praktek konseling profesional yang terjadi ketika konseli dan konselor berada secara terpisah dan memanfaatkan media elektronik untuk berkomunikasi melalui internet. Cyber counseling adalah suatu model konseling yang bersifat virtual atau konseling yang berlangsung melalui bantuan koneksi internet, di mana konselor dan konseli tidak hadir secara fisik pada ruang dan waktu yang sama. Dalam proses konseling, berlangsung melalui internet dalam bentuk email, website, Facebook, video conference, Yahoo Messenger, dan ide-ide inovatif lainnya. Kata cyber merupakan istilah lain dari internet. Istilah internet tentu tidak asing lagi di telinga kita, bukan? Nah, karena sejak kemunculannya pada tahun 1969 dan kemudian mengalami perkembangan yang pesat pada sekitaran tahun 1993 sampai 1994. Kehadiran internet telah membawa perubahan yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, terutama pada sisi kebebasan untuk memperoleh dan menyebarkan informasi tanpa batas geografis. Perubahan dan perkembangan zaman menyebabkan pelaksanaan cyber counseling berubah begitu signifikan dari masa ke masa. Kotsonika menyebutkan bahwa konseling online pertama kali diperkenalkan pada dekade tahun 1960 dan 1970 dengan menggunakan perangkat lunak program ELIZA dan PAR. Pada perkembangannya, cyber counseling dilaksanakan dengan menggunakan pesan melalui email atau pesan singkat asinkron. Kemudian pada awal abad ke-20, perkembangan cyber counseling berbasis website dan pada saat ini mulai berkembang serta akan dikembangkan inovasi baru aplikasi Android yang digunakan untuk proses cyber counseling. Nah, lalu ada proses dan tahapan cyber counseling. Proses virtual counseling atau cyber counseling sedikit berbeda dengan counseling face to face. Cyber counseling memerlukan keterampilan pendukung lainnya selain keterampilan dasar counseling, yaitu keterampilan menggunakan media pendukung internet dan proses tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Syaratnya konselor dan konseli dapat terhubung melalui internet. Sedangkan untuk tahap konseling, cyber counseling pada prinsipnya sama dengan konseling face to face. Tahapan yang dilakukan ada 5 tahapan, yaitu tahap yang pertama, tahap pengantaran. Sama seperti konseling tatap muka, cyber counseling juga melakukan tahap pengantaran dengan didahului proses penstrukturan sederhana, boleh menggunakan bahasa yang mudah dipahami konseli. Hal yang sangat penting pada tahap ini prinsipnya adalah membangun hubungan emosional yang baik, nyaman antara konselor dan konseli, sehingga tercipta hubungan yang luas, sehingga konseli akan lebih mudah terbuka dan sukarela menyampaikan permasalahan pada konselor. Yang kedua, ada tahap penjajakan, merupakan tahap yang sangat menentukan dalam arah tahap pembinaan dalam konseling. Pada tahapan ini, konselor melakukan pendalaman terhadap masalah konseli dengan cara melakukan teknik pertanyaan terbuka, refleksi, dorongan minimal, dan beberapa teknik lainnya. Yang ketiga, yaitu tahap penafsiran, merupakan tahapan yang ketiga dari proses konseling.
yang tujuannya untuk memberikan makna atau arti dari masalah yang dialami konseling. Yang keempat, ada tahap pembinaan. Inti tahap pembinaan yakni meneguhkan hasrat konseli dalam menetapkan tujuan, mengembangkan program, merencanakan schedule, merencanakan pemberian penguatan, dan mempersonalisasikan langkah-langkah yang harus ditempuh, atau dapat juga dimaknai sebagai tahapan yang dilakukan untuk memberikan penguatan terhadap keputusan yang diambil oleh konseli terhadap pemecahan masalah. Yang terakhir yaitu yang kelima, tahap penilaian atau mengakhiri konseling. Terhadap hasil layanan konseling perorangan perlu dilakukan 3 jenis penilaian, yaitu penilaian segera, penilaian jangka pendek, dan penilaian jangka panjang. Nah, lalu yang terakhir itu ada media cyber konseling. Konselor dapat bertemu dengan konseli dengan menggunakan teknologi. Kondisi ini bertujuan untuk memudahkan konselor dalam membantu konselinya memberikan kenyamanan kepada konseli dalam bercerita dengan menggunakan aplikasi teknologi sebagai penghubung dirinya dengan konselor dengan tanpa harus tatap muka secara langsung. Adapun media yang dapat digunakan untuk melakukan cyber counseling adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada website atau situs dalam menyelenggarakan konseling online atau cyber counseling. Konselor dapat menyediakan sebuah alamat situs. Situs ini menjadi alamat untuk melakukan praktik online sehingga konseli yang ingin melakukan konseling online dapat berkunjung ke situs tersebut terlebih dahulu untuk selanjutnya melakukan konseling online. Yang kedua, ada telepon atau handphone. Lebih sederhana, konseling online dapat dilakukan dengan memanfaatkan telepon di mana konselor dan konseli bisa saling terhubung dengan menggunakan perangkat ini. Telepon atau handphone dapat digunakan untuk menghubungi konselor dan dapat mendengar dengan jelas apa yang diungkapkan konselinya melalui fasilitas telepon atau handphone. Dengan fasilitas ini pula, konselor dengan segeranya dapat merespon apa yang dibicarakan konselinya. Lalu yang ketiga itu ada email, merupakan singkatan dari electronic mail, yang berarti surat elektronik. Email merupakan sistem yang memungkinkan pesan berbasis teks untuk dikirim dan diterima secara elektronik melalui beberapa komputer atau telepon seluler. Lebih spesifik lagi, email diartikan sebagai cara pengiriman data, file, teks, foto digital, atau file audio dan video dari satu komputer ke komputer lainnya. Lalu yang keempat itu ada chat, instant messaging, dan jejaring sosial. Dapat diartikan sebagai obrolan, namun dalam dua internet, istilah ini menunjukkan pada kegiatan komunikasi melalui sarana beberapa baris tulisan singkat yang diketik melalui keyboard. Sedangkan percakapan itu sendiri dikenal dengan istilah chatting. Nah, percakapan ini bisa dilakukan saling interaktif melalui teks maupun suara dan video. Berbagai aplikasi yang dapat digunakan untuk chatting seperti Skype, Messenger, Google Talk, Windows Live Messenger, Line, Facebook Messenger, WhatsApp, Twitter, Instagram, Telegram, dan lain-lain. Lalu yang kelima itu ada video conferencing atau dalam bahasa Indonesia disebut video konferensi atau pertemuan melalui video. Pertemuan ini dibantu oleh berbagai macam media jaringan seperti telepon ataupun media lainnya yang digunakan untuk transfer data video. Oke, segitu dulu teman-teman video dari aku pembelajaran hari ini. Semoga dapat diambil manfaatnya, dipetik hikmahnya, dan menambah wawasan pengetahuan kalian. Baiklah, di akhir waktu saya undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.